Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT mengenai radikalisme sasar generasi muda Indonesia. Yang beranggotakan Saya Khairunisa, absen 20. Saya Lutfi Maulana, absen 22. Saya Muhammad Agung, absen 24. Saya Muhammad Ridho, absen 26. Saya Nathan Wijaya Putra, absen 28. Saya Rehan Rahmatullah. Saya Sahilsa, absen 32. saya Tania Trihana, absen 34. Saya Lianti Angelika, absen 36. Di sini ada dasar isi. Di bab 1, pendahuluan, ada latar belakang, masalah, dan rumusan masalah. Di latar belakang masalah, ada uraian umum, uraian khusus masalah, uraian solusi. Dan di rumusan masalah, ada pertanyaan umum, pertanyaan khusus, pertanyaan solusi. Bab 2, pembahasan, ada pembahasan tersirat, pembahasan tersurat, pembahasan narasumber. Dan di bab 3 penutup ada kesimpulan dan saran-saran. Bab 1 pendahuluan. Di uraian umum, negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris, unity, yaitu negara tunggal atau satu negara, yang monosentris atau berpusat satu. Terdiri hanya satu negara, satu pemerintah, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Dilanjutkan oleh Tania. Ada uraian khusus masalah. Pada masa remaja antara 15 sampai 18 tahun merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Pada masa ini, remaja banyak melakukan berbagai aktivitas untuk menemukan jati dirinya atau juga disebut ego identi. Nah, selanjutnya radikalisme saat ini telah terjadi di kalangan remaja. Remaja tidak memiliki kemampuan untuk menangkal doktrin-doktrin yang diberikan oleh figur otoritas. Doktrin tersebut dapat berpengaruh remaja untuk melakukan sebuah tindakan kekerasan atas nama agama. Pengaruh dari media sosial yang cukup kuat mengakibatkan begitu mudahnya ajaran-ajaran radikalisme diterima oleh remaja. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Agung. Ada uraian solusi. Yang pertama, membangun kerjasama dengan instansi terkait pencegahan penanggulangan. Yang kedua, melakukan filterisasi terkait generasi muda yang wajib memiliki wawasan kebangsaan yang tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan organisasi keagamaan yang bersifat moderat untuk kontra radikalisme dengan menebarkan wawasan keagamaan yang menginklusi keberagaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi. Rumusan masalah. Mengapa generasi muda dapat melakukan tindakan kekerasan atas nama agama? Apakah harus diperkembangkan agar nasionalisme Indonesia bisa terbina? Apakah hubungan antara identitas diri dengan radikalisme pada remaja? Apakah pendorong generasi muda saat ini dapat melakukan gerakan radikalisme? Oke, selanjutnya sama Ridho dibacakan. Pertanyaan solusi. Apakah instansi yang terkait dengan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan radikalisme
terhadap remaja sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Bagaimana cara membedakan seseorang yang memiliki wawasan kebangsaan yang sesuai dengan ideologi dan yang tidak? Berpula pembahasan. Pembahasan tersirat, paham atau semangat radikalisme yang didorong oleh berbagai faktor. Itu radikalisme yang diwarnai beberapa motif berikut. Yang pertama, faktor nasionalisme. Radikalisme yang didorong oleh faktor nasionalisme ini biasanya terjadi di negara atau wilayah yang masih ada di dalam alam penjajahan, dan rakyatnya menilai bahwa sistem pertahanan yang berlaku adalah sangat kejam, tidak adil, dan berpendapat bahwa jalan lain selain radikalisme tidak mungkin untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dimotori oleh sekelompok radikal, terjadilah perlawanan rakyat terhadap pihak penguasa dengan berbagai sarana dan cara yang ada untuk mengharapkan pergantian pemerintahan atau mendapat dukungan. Dilanjutkan oleh Tania. Ya, kemudian ada faktor agama. Radikalisme yang didorong oleh faktor agama biasanya mendasarkan aksi-aksinya berdasarkan ketentuan dalam agama itu sendiri oleh masyarakat luas. Diinterpretasikan berbeda-beda. Sebagian dari masyarakat di negara-negara Islam berpendapat bahwa agama Islam adalah agama yang menghendaki perdamaian, akan tetapi ada golongan yang memberikan interpretasi bahwa ada ketentuan yang dalam agama bersangkutan menyebutkan bahwa segala perbuatan yang tidak diizinkan oleh agama tersebut adalah dilarang. Dalam masyarakat juga terdapat penilaian bahwa segala keadaan di masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma agama yang dianut perlu dihilangkan atau diupayakan untuk diberantas dengan segala cara. Selanjutnya oleh Agung. Di sini ada faktor lainnya. Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa radikalisme agama juga terjadi karena mereka menganggap tindakan radikal agama adalah suatu kebaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sasa. Di sini Jadi ada kami pembahasan akan memutarkan Sejumlah aksi teror yang satu video dilakukan oleh terduga teroris beberapa waktu belakangan dilakukan oleh generasi muda milenial. Melihat hal tersebut, pengamat intelijen Susaning Tias Kertopati meminta para generasi muda agar lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal. Dan berikut perbincangan JPM TV dengan pengamat intelijen Susaning Tias Kertopati. Bersama dengan pengamat intelijen Susaning Tias Kertopati atau biasa disapa dengan Ibu Nuning. Halo Ibu Nuning, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar Mbak Nurul? Baik, Bu, ini kan belum lama ini, kemarin baru saja ada teror begitu ya Bu ya di Mabes Polri. Seperti yang kita tahu ada aksi baku tembak dengan terduga teroris. Dan seperti yang kita ketahui juga aksi baku tembak itu dilakukan oleh perempuan yang bisa terbilang masih cukup muda Bu, usianya masih 25 tahun begitu. Dan sebelumnya di Makassar itu juga aksi bom bunuh diri dilakukan oleh laki-laki yang masih muda juga, usianya tidak jauh berbeda, sekitar 25 tahun. Lalu sebenarnya apakah memang saat ini paham-paham radikalisme ini menyasar ke kalangan muda atau milenial begitu Bu? Jadi begini Mbak, kita melihat satu kenyataan, 2 kali ada bom, satu di Makassar di gereja katedral, lalu kemudian di Mabes Polri, di mana pelakunya itu masih di usia milenial. Saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah usia milenial. Usia milenial itu usia di mana seseorang itu masih mencari jati diri, penguatan pribadi, dan bagaimana mereka menunjukkan dirinya kepada publik, gitu. Dan hal itu kan bisa mereka dapatkan dari proses pembelajaran di lingkungannya. Nah, sementara proses rekrutmen sekarang ini dilakukan bisa secara tertutup, bisa secara terbuka. Tertutup itu di antara jaringan mereka. Jadi mereka saling memberi informasi, memberi coaching, dan memberi pembelajaran-pembelajaran, ya termasuk dengan pembuatan bom dan lain sebagainya, perakitan bom gitu. Nah, kalau secara publik
itu di ranah publik itu bisa melalui kampus, sekolah, lalu organisasi keagamaan, ya agama apapun ya. Sekarang ini kita harus menengarai, mewaspadai anak cucu kita agar tidak salah bergaul ya dengan yang seperti itu gitu. Karena itu proses yang sekarang berlangsung namanya enabling environment. Enabling environment itu suatu proses menormalisasikan, menormalkan sesuatu yang tidak normal. Sedikit pesan saya kepada pemerintah juga, bahwa dalam hal mengemas Pancasila, itu harus menarik sesuai dengan usia. Kalau tidak sesuai dengan usia, maka mereka akan mengatakan ini hanya bersifat hafalan ya. Kalau itu tidak dijiwai, maka akan cepat lupa. Lalu menurut Bu Nuning sendiri, apa sih Bu yang menyebabkan ZA ini berani untuk melakukan aksinya di markas besar kepolisian? Karena yang kita tahu kan pasti penjagaannya sangat ketat begitu ya Bu ya? Sekarang ini yang harus dikritisi adalah kondisi security di mana harus ada di semua gedung ya, bukan hanya Mabes Polri ya. Sekarang sejak zaman COVID-19 ini orang hanya mengetes suhu tubuh kita gitu, tanpa mengecek lagi apa yang kita bawa. Kalau dulu kan kita mau masuk Mabes TNI, Mabes Polri kan tentunya jika kita bukan orang yang dikenal atau gimana kan kita juga ditanya-tanya ya bawa apa dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu kan hanya dites suhu. Nah, lalu kemudian juga bagaimana CCTV yang ada dan juga metal detector di situ bagaimana? Karena kan bagaimanapun kan harusnya kan dia ketahuan dia bawa itu. Bawa senjata lagi ya, Bu? Iya, seharusnya sih ketahuan ya. Perkara ZA ini lone wolf, dia bisa saja dia belajar sendiri ya kan. Memang kan kadang-kala kan banyak tuh YouTube yang mengajari membuat dinamit dan lain sebagainya ya. Tetapi kita juga harus sedikit saja menyisakan kecurigaan bahwa dia tidak sendiri. Bolehlah kita katakan dia lone wolf. Apakah di situ ada dia keterlibatan pergaulan dengan jaringan? Oke, fine. Kepolisian sudah memiliki teknologi yang canggih ya untuk mengetahui, mendeteksi dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus menyisakan, Mbak, 25%. Adakah kejadian-kejadian seperti ini itu cawe-cawe politik atau ada kaitannya dengan ekonomi? Jadi bukan hanya ideologi aja. Kalau dalam analisa intelijen tuh nggak boleh hanya ideologi aja. Radikalisme tok berhenti di situ. Itu harus diteliti juga. Apakah ada keterlibatan politik, ekonomi, bahkan sosial budaya? Bu, ini kan saat ini juga pemerintah terus menggencarkan program deradikalisasi ya Bu ya. Tapi yang kita tahu Polri khususnya Densus 88 kemarin menangkap cukup banyak teroris begitu, jaringan JAD, juga jaringan-jaringan yang lain. Lalu untuk program deradikalisasi dari pemerintah sendiri saat ini perkembangannya sudah sejauh apa Bu? Saya mau tertawa kalau ditanya ini ya. Berkali-kali saya katakan BNPT itu jangan kebanyakan seminar lah ya. BNPT itu harus bergerak ke masyarakat, melakukan satu semacam kayak survei penelitian yang lebih akurat ya terkait dengan kehidupan radikalisme di tengah masyarakat gitu. Jadi kalau dana yang diberikan kepada BNPT itu sebagian besar hanya dibuat untuk rapat, seminar, itu tidak akan ada deradikalisasi sukses. Ya. Harusnya deradikalisasi itu seperti apa bentuknya? Ya, melakukan hal-hal yang langsung terjun pada masyarakat, melibatkan organisasi masyarakat, lalu kemudian juga bisa melibatkan juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, ya. Contohnya itulah ya, bersama-sama untuk melakukan penggalangan kepada semua pihak di dalam masyarakat agar betul-betul
Sejumlah aksi teror yang dilakukan oleh terduga masyarakat, lalu kemudian juga bisa melibatkan juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, ya. Contohnya itulah ya, bersama-sama untuk melakukan penggalangan kepada semua pihak di dalam masyarakat agar betul-betul memerangi radikalisme itu. Saat gitu ini loh. memang belum dilakukan, Bu? Iya, sudah dilakukan, tetapi kalau menurut pandangan saya masih kurang banyak gitu, masih kurang banyak. Jadi yang namanya deradikalisasi itu harus integrated ya sifatnya. Jadi BNPT juga harus legowo bekerja sama dengan BIN, bekerja sama dengan BAIS, bekerja sama dengan kepolisian sendiri ya. Untuk melakukan proses deradikalisasi. Deradikalisasi itu kan bukan hanya deradikalisasi masyarakat saja, tetapi juga deradikalisasi dunia maya itu penting sekali. Karena sekarang kehidupan sekarang, apalagi di situasi COVID ini, dunia maya kita tuh semakin tinggi ya dinamikanya gitu loh. Jadi memang deradikalisasi dunia maya itu sangat penting gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Nunung atas waktunya untuk berbincang. Terima kasih Mbak Nurul. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan pengamat intelijen Susaning Tias Kertopati, Nurul Khotimah, Devri Noval di JPM TV. Baik, kami sudah tampilkan videonya dari kelompok 4 mengenai radikalisasi generasi muda. Baik, Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum, Pak. Ya. Bapak, sebelumnya kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan waktunya. Di sini mungkin kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mungkin dipersilahkan dulu untuk memperkenalkan diri dulu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya memperkenalkan diri. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Seswoyo. Pekerjaan saya TNI Angkatan Darat. Terus sebelumnya ini tentang radikalisme sama itu ya. Iya Pak, mengenai radikalisme di kalangan generasi muda. Radikalisme adalah suatu paham aliran radikal dalam arti politik. Kedua radikalisme adalah paham atau aliran menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau dramatis. Dan yang ketiga adalah sikap ekstrim dalam berpolitik. Baik Pak, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan mungkin yang akan dibacakan oleh Sasa. Dipersilahkan, Sa. Ya, di sini saya akan membacakan pertanyaannya untuk narasumber. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme? Radikalisme sama terorisme itu ada kaitannya yang berhubungan adanya sekelompok atau pemahaman yang sering dikaitkan dengan terorisme adalah pada dasarnya kelompok radikal dapat melakukan apapun caranya, apapun keinginannya, yang termasuk meneror ya yang tidak sepaham dengan pemikiran atau ajaran mereka. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Bapak sudah menjawab pertanyaan saya. Saya akan membacakan pertanyaan yang kedua.
mengapa radikalisme merupakan suatu ancaman terbesar bagi kesatuan NKRI? Karena radikalisme itu sesuai dengan Pancasila, sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, itu ada ideologi yang melawan aturan. Suatu pemerintahan yang sah, artinya dia sekelompok yang mereror, artinya yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, terutama sila ketiga. Ya, terima kasih lagi untuk Bapak. Saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga. Mengapa mahasiswa dan generasi muda pada umumnya menjadi target utama penyebaran paham radikalisme? Generasi muda maupun mahasiswa itu mudah untuk dipengaruhi. Artinya pemahaman dia pengen tahu, pengen mengerti apa sebenarnya. Artinya apa, dia pengen tahu, tidak labil, dia emosinya masih itu mudah dipengaruhi. Jadi semacam pemahaman itu pengen tahu sampai di mana dia itu kemauannya itu, bagaimana mempelajari tentang radikalisme itu sendiri. Biasanya anak muda ini mendalami agama, faktor yang sifatnya ingin menunjukkan eksistensi diri. Yang penting adalah peran institusi sendiri itu, agama yang non konvensional baru masuk, apalagi yang semacam yang mempelajari lah tentang bagaimana dia itu menjadi diri sendiri. Itu artinya emosinya masih labil, mudah terpengaruh itu. Terima kasih kembali, Bapak. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah tindakan radikalisme dapat mempengaruhi ketahanan nasional? Sangat sekali mempengaruhi ketahanan nasional. Karena pemahaman itu tidak sampai di situ terus, dia akan memahami terus, akan mencoba terus. Keinginannya itu akan dicoba terus. Jadi menurut pemahaman saya, dia tetap mau berusaha untuk mempengaruhi itu. Sebelumnya, Bapak terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Iya, sama-sama. Baik, Pak. Mungkin cukup saja pertanyaan dari kelompok 4. Sebelumnya saya dan kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan Bapak juga telah berkontribusi ke sini, ke Zoom ini, dan mungkin telah meluangkan waktunya, Pak. Terima kasih banyak saya ucapkan. Baik, untuk mungkin Bapak ada waktu yang mungkin ada keperluan lainnya, mungkin Bapak boleh keluar atau stay di sini. Kami akan melanjutkan materi, Pak. Terima kasih telah mengundang saya ke Provinsi Jawaban. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, dilanjutkan, Miss. Selanjutnya ada kesimpulan. Namun kini radikalisme telah terjadi di kalangan remaja yang diyakini bahwa mereka tak punya kemampuan untuk menangkal doktrin yang diberi oleh figur otoritas. Oleh karena itu, diharuskan pada seluruh warga Indonesia membangun kerjasama dengan instansi terkait pencegahan penanggulangan. Saran-saran. Pemerintah Indonesia seharusnya mengetahui hal ini, apalagi hal ini berkaitan dengan remaja atau yang istilahnya penerus bangsa. Karena dengan tahunya pemerintah mengenai hal ini, maka
radikalisme akan perlahan memudar dari negara Indonesia. Kita juga harus membuat sebuah organisasi keagamaan untuk menyebarkan bahwa radikalisme yang dilakukan saat ini adalah termasuk tindakan kejahatan. Maka organisasi tersebut lebih baik bekerja sama dengan pihak berwajib agar diberi sanksi atas tindakan kejahatan tersebut. Segitu aja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman atas waktunya juga. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denis, mati ini recordingnya.